wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di dalam video pembelajaran informatika. Kali ini kita akan memasuki modul ke 10 ya. Nah, kita akan membahas permasalahan dalam penggunaan komputer. Ini pada pertemuan sebelumnya telah dibahas bagaimana bagian-bagian komputer berinteraksi dan bekerja sama. Nah, ada kemungkinan gangguan pada salah satu komponen atau gangguan pada interaksi yang ada akan menyebabkan munculnya permasalahan yang dapat mengganggu kinerja komputer. Nah, oleh karena itu kita akan membahas secara garis besar permasalahan-permasalahan ketika kita bekerja dengan komputer. Ini tujuannya supaya kita secara garis besar memahami penyebabnya, kemudian kita dapat menemukan solusinya, kemudian dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu secara awal sebelum kita nanti terakhir kepada teknisi ya. Jadi kita atasi dulu sendiri. Nah, secara garis besar ini ada 3 kelompok permasalahan dalam komputer yang sering terjadi ya. Nah, seperti ini kira-kira penyebabnya ini sedang kenapa nih komputernya ini ya. Kalau dilihat ini kan seolah sangat lambat sekali ini ya. Jadi ini komputernya bekerja dengan lambat ini ya. Nah, kemudian yang kalau ini apa nih? Ini seolah-olah permasalahannya sangat fatal ini ya. Nah, ini komputernya macet total ya. Nah, kemudian ada lagi ini selain dari keduanya, yang ini adalah ya tidak termasuk keduanya. Jadi artinya berbagai jenis permasalahan yang lainnya ya. Nah, kita akan coba menelusuri dan bagaimana solusinya untuk setiap permasalahan ini ya. Kita mulai untuk kenapa sampai komputer itu bekerja dengan lambat ya. Nah, ini ada beberapa hal penyebab komputer bekerja lambat, diantaranya program latar belakang, kemudian ada temporary file, kemudian ada harddisknya terlalu penuh, kemudian ada perlu perbaikan harddisk. Nah, kemudian adanya malware ini. Kemudian umur komputer, kemudian prosesor terlalu panas, konflik antara perangkat keras, update Windows dan update driver. Nah, kira-kira ini kalau dihimpun itu yang menyebabkan komputer bekerja lambat. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Kita lihat untuk yang pertama program latar belakang. Nah, ini maksudnya apa program latar belakang itu? Ini program latar belakang itu kalau kita menyalakan komputer, nah otomatis ketika start up itu akan langsung berjalan program tersebut. Biasanya adalah program antivirus ya biasanya. Jadi program yang dijalankan secara otomatis ketika komputer dihidupkan. Nah, ini mungkin bisa saja akan membebani kinerja sistem operasi ya. Nah, caranya solusinya adalah kita lihat dari text manager ya. Kita kontrol plus Alt plus Del, nanti muncul general text manager ya. Nah, kira seperti ini. Nah, kemudian ini ada tab startup, nanti diklik ini. Ini tampilan proses ya. Ini kita ke startup ya, startup. Nah, ini tampilannya, klik start. Nah, kemudian kita pilih yang menyebabkan
dampak dari startup ya. Ini startup impact, misalkan dampaknya high, misalkannya ada yang low ya. Ini bisa kita disablekan ya. Jadi kita klik kanan kemudian disable, atau dipilih yang bawah ini ada tombol disable, sehingga nanti dia akan disable, jadi tidak akan aktif ya, begitu caranya. Kemudian juga hal yang dapat memperlambat komputer bekerja adalah temporary file. Temporary file ini adalah file-file ya dari suatu eksekusi ya. Ketika sudah tidak dipakai lagi, ini tetap filenya itu ada ya, di file-file sementara ini ya. Nah, tentu solusinya kita akan membuang atau menghapus file temporary ini secara manual ya. Jadi ketikan di kotak pencarian ya, %temp% ya, cari yang berekstensi tmp. Nah, ini .tmp ya, ini di aplikasi data lokal temp. Nah, ini akan tampil, ini dihapus saja, diklik kanan delete ya, seperti itu caranya. Kemudian lagi penyebab komputer lambat itu adalah harddisk terlalu penuh ya. Harddisk terlalu penuh ya. Ini minimal harddisk itu 200 mega sampai 500 mega lah, atau sebaiknya 10% dari kapasitas harddisk ya. Nah, nanti biasanya ada informasi low disk space ya, tempat disk sudah rendah ya. Nah, ini biasanya lihat kalau ada explore ini akan merah, ini berarti menunjukkan sudah ini sudah penuh gitu ya. Biasa bisa dilihat, dipilih ini, explore ya, kemudian ini menunjukkan network drive-nya ini udah menunjukkan merah, ini penuh ya. Nah, solusinya adalah dihapus ya, atau dipindahkan datanya ya, yang tidak perlu dihapus. Nah, kemudian bagian harddisk rusak ya. Ini penyebab lambatnya adalah harddisk rusak atau bad sector. Nah, ini bisa diceknya itu dengan menjalankan scan disk dan check disk ya. Nah, ini kita ke buka explore, kemudian klik kanan di drive yang akan di scan disk ya, pilih property. Nah, ini sudah tampil local disk ini property. Nah, kemudian pilih tool ya, tool, kemudian dipilih dicek ya, dicek ya, sehingga akan tampil nah kotak dialog ini, you don't need to scan this drive ya. Artinya kamu tidak memerlukan men-scan drive ini ya. Kami tidak menemukan adanya error ya, we haven't found any error on this drive. Kamu dapat langsung men-scan the drive error jika ingin ya. Karena klik scan drive ya, klik scan drive, dia akan men-scan ya, men-scan. Nah, kemudian akhirnya akan memberikan informasi your drive was successful scan ya. Jadi berhasil scan, Windows successful scan this drive, no error were found. Nah, ini kebetulan drive-nya masih bagus, kebetulan dicoba itu ya. Nah, ini dapat dicek dari sini ya. Nah, kemudian juga solusi kedua bisa menjalankan defrag untuk mengatur susunan file penyimpanan ya, supaya lebih teratur ya. Jadi ke optimize ya, kemudian akan tampil optimize drive. Nah, kita masing-masing di analyze, nanti diklik drive-nya analyze ya, nanti akan memproses sampai fragmentnya 0% kembali ya. Nah, seperti itu. Untuk
penyebab komputer bekerja lambat selanjutnya adalah ini akibat adanya malware ya. Ini seperti virus, spyware atau adware atau malware yang menjalankan proses terus menerus ya, sehingga mengakibatkan komputer lambat ya. Sebaiknya dijalankan antivirus dan tidak sembarangan mengklik ikon pada saat browsing ya. Ini contohnya antivirus ya. Ini menurut rating terakhir nih, ini yang banyak dipakai ya. Ini dari kiri ke kanan, ini ranking ya, ranking menurut beberapa versi di Google ini mulai Panda, Avira, Sophos, Kaspersky, Windows Defender. Atau kita juga dapat gunakan Windows Defender. Cuma nanti kalau menggunakan Windows Defender ini nih harus berhati-hati ini dengan adanya antivirus, karena ini sama-sama antivirus. Kalau Windows Defender ini bawaannya sistem operasi Windows gitu ya. Nah, tentu saja ini biasanya ada yang gratis, sementara beberapa saat ya diberikan dengan fitur yang terbatas, sedangkan yang full biasanya harus membeli, ini harus berbayar gitu ya. Ya, selanjutnya adalah umur komputer. Ini sudah jelas, ini akan menurunkan kinerja dari komputer ya, karena kecepatannya juga jelas komputer yang lama itu sangat lambat begitu ya, apalagi diberikan aplikasi yang terbaru begitu ya. Sekarang ini contohnya tahun 2004 ini cuma 1,5 GHz kecepatannya ya, kecepatan prosesornya. Nah, meningkat lagi tahun 2003 Pentium M 1,7 GHz. Nah, kemudian meningkat lagi komputer Intel Core ya 1,8 GHz. Nah, kemudian sebetulnya pada tahun 2007 ini muncul Intel Core i7, cuman ini interface untuk industri awalnya ini ya, belum dipublikasikan untuk konsumsi luas di kalangan menengah ke bawah ini. Yang baru tahun 2009 muncul i5 ya, kemudian i3 yang ini kebanyakan dipakai untuk di laptop ya, untuk kebutuhan umum ini ya. Kemudian tahun 2017 ini muncul Core i9 sampai sekarang yang paling tertinggi ini. Ini kira-kira gambaran timeline dari prosesor Intel ya. Jadi kita kalau membandingkan begitu dengan 10-20 tahun yang lalu begitu ya, sangat jauh begitu ya. Ini dapat menimbulkan komputer bekerja lambat. Kemudian juga prosesor terlalu panas ya, bisa menyebabkan kinerja komputer lambat ini ya. Nah, ini biasanya kalau terlalu panas ini komputer secara otomatis akan men-shutdown ya. Sebaiknya ini dicek kipas ini di dalam casing prosesornya ya, diperhatikan apakah sudah masih normal atau bekerja lambat kipasnya ini. Ya, ini bisa dicek untuk keadaan hardware atau suhunya ya. Ini bisa memakai di HTTP Open Hardware Monitor .org ya, di download dulu aplikasinya, sehingga nanti akan tampil informasi tentang hardware ya. Jadi misalkan dapat mengetahui clocknya berapa ya, berapa hertz clocknya, kemudian suhunya ya, temperaturnya, atau RPM, kecepatan fan-nya juga dapat diketahui. Ini sebagai untuk mengontrol keadaan hardware ya, khususnya prosesor ya. Nah,
komputer bekerja lambat juga adalah dimungkinkan adanya konflik antara perangkat keras. Nah, ini jadi biasanya ini perangkat keras yang sudah terinstall ada, kemudian diinstal lagi yang baru ini biasanya ya, dengan yang sama hardware-nya ya gitu. Yang biasanya dilihat dari device manager ini akan terlihat biasanya ini seperti keadaannya. Yang kuning ini masih bermasalah ini ya. Ada kemungkinan seperti itu ya. Ini dapat menyebabkan komputer bekerja lambat ya. Nah, kemudian ada kalanya operasi sistem Windows ini memiliki bug ya. Ini bug ini jadi semacam kesalahan dari software ini ya, kesalahan dari software. Biasanya kalau software itu kan model Windows juga ada yang betanya itu ya, yang percobaan gitu. Ini untuk antisipasi kalau ada kesalahan gitu. Nah, ini sangat fatal kalau misalkan dalam suatu aplikasi ini ada bug ini ya, karena dapat menyebabkan kerugian pada data, misalnya jadi merugikan user gitu ya. Nah, ini tentu dapat diperbaiki dengan mengupdate file sistem operasi ya. Nah, kemudian update driver ya. Ini biasanya perangkat keras yang tidak sesuai menyebabkan komputer lambat. Jadi misalkan perangkat kuat kerasnya disetting misalkan untuk tidak sesuai ya, untuk operasi Windows 10 misalkan perangkat kerasnya ini untuk Windows XP misalkan begitu ya, atau Mac atau Apple misalkan ya, itu kan tidak sesuai nanti drivernya ya. Nah, pasti ini akan menyebabkan komputer bekerja dengan lambat. Nah, kemudian kelompok kedua permasalahan dalam komputer adalah macet total. Ini sebetulnya ya ada beberapa permasalahan yang dari awal itu dari komputer lambat juga ini menyebabkan macet total ini. Jadi macet total itu karena kita istilahnya berhenti, sudah tidak dapat direspon, yaitu suka dikatakan dengan hang ya. Ini beberapa nyobanya adalah misalkan perangkat lunak ya, ada perangkat lunak nyobanya, kemudian terlalu banyak aplikasi yang dijalankan ya, kemudian dari masalah driver, komputer terlalu panas, masalah hardware ya, kemudian dari sistem operasinya ya. Kita lihat ini perangkat lunak tertentu ini salah satu penyebab komputer macet total adalah adanya perangkat lunak yang bermasalah ya. Ada beberapa penyebab suatu perangkat lunak yang menyebabkan komputer macet total ya. Misalkan kapasitas perangkat keras yang tidak memenuhi perangkat lunak ya. Kemudian adanya file-file yang dibutuhkan oleh perangkat lunak hilang ya. Nah, kemudian instalasi perangkat lunak yang tidak sempurna, perangkat lunak yang tidak memiliki kesesuaian dengan sistem operasi. Nah, ini seperti tadi di awal juga ya. Nah, ini solusinya adalah menginstal ulang atau update perangkat lunak tersebut ya. Nah, terlalu banyak aplikasi yang dijalankan ya. Nah, ini karena sekarang itu udah teknologi multitasking ya, jadi komputer ini bisa menjalankan beberapa aplikasi sekaligus bersama-sama ya. Misalkan membuka browser ya, membuka Office ya, membuka grafis. Nah, bersama-sama karena mungkin kita saling mengambil data ya, kemudian outputnya di Office, ambil data dari Photoshop misalkan, kemudian mencari objek di browser. Nah, itu kan hampir semuanya bekerja begitu ya. Nah, kadang-kadang juga ini dapat menyebabkan komputer ini macet total, ngehang gitu ya.
Nah, kemudian permasalahan macet total ini ada penyebabnya adalah ada driver ya. Driver tidak sesuai atau rusak dapat menyebabkan komputer macet. Ini dapat dilakukan mengecek driver mana yang bermasalah melalui jendela device manager seperti tadi ya. Nah, kemudian penyebab lain adalah komputer terlalu panas ya. Ini prosesor komputer menghasilkan panas, dan untuk menjaga suhu prosesor gunakan sistem pendingin berupa cairan atau kipas pendingin. Kemudian masalah hardware. Nah, ini biasanya kita ini suka ingin meningkatkan kinerja dengan menambah atau meningkatkan tipe atau peringkat hardware-nya ya, atau kapasitasnya. Nah, ini perangkat keras yang baru tidak bersesuaian dengan perangkat keras lainnya ya. Jadi menggunakan driver yang tidak sesuai ya, atau adanya perangkat keras yang rusak. Nah, kemudian ini sistem operasi Windows kadang menjadi penyebab komputer tidak merespon perintah pengguna. Hal ini disebabkan adanya proses yang menggunakan file-file yang sudah korup. Ya, ini mungkin karena bisa saja sistem operasi juga karena komputer dipakai dengan tidak sesuai prosedur, misalkan ini dapat korup gitu ya. Ya. Ini bisa dicek ya, untuk macet total ini dicek dulu misalkan tombol 6 lock atau caps lock-nya. Jika kedua lampu indikator dapat on off, maka komputer masih merespon ini ya. Kemudian tekan tombol CTRL Alt plus Del, akan muncul jendela text manager ya nanti. Nah, diperhatikan sumber daya yang digunakan oleh masing-masing aplikasi yang dijalankan. Kemudian klik kanan pada aplikasi yang banyak menghabiskan sumber data. Jadi misalkan ini ya. Nah, ini kalau kita perhatikan ini masih kecil ya, masih cuma 4%. CPU-nya masih kecil. Kalau di sini ya, kebetulan komputer yang saya gunakan ini kecil, tidak maksimal. Bisa kalau ini mencapai 90%, kemudian ini ada aplikasi yang tinggi misalkan sampai 80%. Nah, ini penyebab dari kemungkinan komputer itu macet total ya. Ini seperti itu. Nah, berbagai jenis permasalahan yang lainnya adalah seperti operasi ilegal, komputer merusak ulang, hilangnya VDLL, fatal expression error, dan koneksi internet yang lambat. Nah, coba kita lihat operasi ilegal ini apa ya. Ini ketika sistem operasi menerima perintah atau instruksi dari program yang tidak dikenal ya, akan memunculkan pesan error ya. Ini disebabkan adanya data yang dibaca dari sumber yang salah ya. Nah, biasanya ini akan memberikan informasi ya, warning ini. Ya, ini sepertinya ada masalah ini di aplikasi Contoso ini ya. Ini biasanya Windows memberikan solusi untuk menguninstallnya ini ya, untuk menguninstall. Contohnya itu. Nah, kemudian ada error ya, error kode di program. Yang di sini menunjukkan kode error OXC 004 C008. Ini kodenya tertentu, ini bisa dilihat arti kodenya ini. Nah, berarti ini the activation server determine that the specific product key could not be used. Jadi ada produk key, spesifik produk key yang tidak digunakan ini. Nah, ini permasalahannya di situ. Ini
ini error kode ini. Jadi harus diketahui dulu kode errornya, ini baru langkah-langkahnya bisa diatasi ini ya, caranya itu. Kemudian komputer merestart ulang ini ya. Ini peminjamnya ada file yang rusak atau hilang dari seleksi. Kemungkinan kerusakan pada suatu perangkat keras, virus yang menjalankan proses tertentu, gangguan pada sistem operasi, atau yaitu suhu prosesor terlalu tinggi ya, jadi merestart tadi, jadi otomatis men-shutdown gitu. Nah, solusinya menginstal ulang program aplikasi, menginstal ulang driver perangkat keras, install ulang atau update sistem operasi, atau memeriksa sistem pendingin prosesornya terlalu tinggi. Nah, kemudian ini yang sering terjadi adalah hilangnya file DLL ya, atau Dynamic Link Library. Ini adalah file library Windows, merupakan kode yang sudah dikompilasi dan dapat digunakan oleh program lain ya. Jadi ini masing-masing aplikasi ini bisa mengambil kode ya yang sudah dikompilasi yang dapat digunakan ini dari operasi sistem operasi Windows ya. Cuman ini program pada saat yang bersamaan, ini masalah pada sistem operasi Windows adalah hilangnya file DLL. Hal ini disebabkan oleh virus atau malware ya, akibat menginstal suatu aplikasi, ada file lain di aplikasi yang berbeda terhapus ini ya. Menghilangnya aplikasi DLL menyebabkan aplikasi tidak bekerja ya. Ini fungsi atau file-file DLL ini ya, .dll. Jadi ini kalau terhapus saja, jadi fungsinya ini bisa tidak berjalan dengan normal ya. Misalkan untuk GDI 32 DLL ini penanganan grafik Windows ya, untuk kernel ya, lagi. Nah, ini kalau tidak ada berarti kita harus mendownload lagi file DLL yang sama ya, yang hilangnya DLL apa gitu. Nah, kemudian fatal expression error. Ini terjadi adanya kesalahan yang terjadi dan sistem operasi tidak dapat menangani atau bekerja dengan error tersebut ya. Nah, kemudian seperti ini blue screen ini ya sudah. Nah, ini penyebabnya kerusakan sistem operasi, kerusakan memori, proses terdepannya ada gangguan virus. Kemudian internet terlalu lambat ini ya, juga ini permasalahan yang sering muncul ini. Ini sebabnya apa? Pertama, pengguna lain yang mendownload file ukuran besar. Ini biasanya dalam suatu jaringan komputer ya, misalkan di lab begitu. Nah, biasanya ada tidak dibatasi bandwidthnya per user begitu ya. Sehingga akan mengambil misalkan file yang besar, atau ada kemungkinan ke yang lainnya bekerja dengan lambat, atau komputernya bekerja lambat ya, karena panas atau umurnya komputer terlalu lama, ini kemungkinan internetnya bisa lambat gitu. Kemudian juga atau browser bermasalah, versinya telah usang, ini telah belum diupdate ya. Nah, atau web servernya koneksi buruk webnya ya. Jadi kita akses ke web tersebut, ini web servernya buruk, jadi nggak bisa. Atau lokasi webnya jauh ya, misalkan di luar negeri. Kemudian pemeliharaan jaringan yang buruk ya, kemudian terlihat adanya virus atau malware yang menghabiskan bandwidth. Nah, itulah 3 pembahasan utama dalam berbagai permasalahan di dalam komputer. Jadi yang kita tarik kesimpulannya,
permasalahan itu dibagi menjadi komputer bekerja lambat, komputer macet total, dan berbagai jenis permasalahan lainnya yang sering terjadi ya. Nah, itulah penjelasan mengenai permasalahan di dalam kita memakai komputer ya. Mudah-mudahan dapat dipahami, dan ini sebagai ringkasan ya sebetulnya, jadi kalian bisa mengembangkan nanti di lewat internet ya informasinya. Ya, demikian saja. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai berjumpa nanti di pertemuan berikutnya, yaitu untuk kita membahas mengenai analisis data. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.